Mayoritas negara-negara muslim adalah negara yang sedang berkembang dan masih dihadapkan dengan berbagai macam masalah pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan masih banyak lagi. Banyak yang bilang kalau Islam itu identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Padahal permasalahan itu juga terjadi di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim. Ada Thailand, India, bahkan Rusia yang tergolong negara maju itu menjadi negara dengan tingkat kesenjangan sosial yang paling tinggi. Dengan banyaknya permasalahan ekonomi yang belum bisa terselesaikan dengan ilmu ekonomi pembangunan konvensional, ekonomi Islam dapat menjadi sebuah alternatif untuk mengatasi permasalahan ekonomi secara berkeadilan. Karena dalam Islam adanya keyakinan kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat, baik itu untuk muslim maupun non-muslim. Permasalahan pembangunan masih banyak terjadi di tiap negara. Ketimpangan antar masyarakat semakin melebar. Kesenjangan bukan hanya antar individu, tapi juga antar golongan, antar desa dengan kota, antar wilayah, antar kawasan, antar negara, dan antar belahan dunia. Sumber dayanya sih melimpah, tetapi hanya dikuasai oleh sebagian kecil manusia. Menurut riset Oxfam Internasional, pada tahun 2019 terdapat 2.153 miliuner di dunia. Namun kekayaannya melebihi kekayaan 4,6 miliar orang di dunia. Dengan populasi dunia yang sekitar 7,8 miliar, artinya hanya 0,00003% orang super kaya di dunia, yang kekayaannya hampir setara dengan 60% seluruh penduduk dunia. Menurut Direktur Oxfam Internasional, kesenjangan ekonomi global saat ini terjadi karena pengambil kebijakan di banyak negara lebih berpihak kepada pemilik modal dan usaha besar untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian dibandingkan berpihak kepada masyarakat. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraannya rendah. Bank Dunia mengklasifikasikan negara berkembang berdasarkan pendapatan per kapita. Negara yang memiliki pendapatan per kapita rendah digolongkan sebagai negara berkembang. Namun, tidak semua negara yang berpendapatan tinggi digolongkan sebagai negara maju. Karena itu, ada beberapa ciri utama yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Penduduk di negara berkembang memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, kompetensi, dan produktivitas yang rendah. Hal ini mengakibatkan baik itu pendapatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusianya yang rendah. Yang kedua, kemajuan sektor industri. Negara berkembang memiliki keterbatasan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan finansialnya yang menyebabkan sektor industrinya masih tertinggal sehingga kurang mampu bersaing di pasar global. Yang ketiga, ketersediaan infrastruktur. Pada umumnya, negara berkembang memiliki infrastruktur yang terbatas. Hal ini menghambat terjadinya mobilitas antar wilayah dan susah untuk menopang kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat, ketersediaan modal kapital. Penduduk di negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabungnya juga rendah dan kekurangan modal untuk investasi sehingga pembangunan ekonomi menjadi tidak optimal. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia juga selalu menghadapi masalah ekonomi yang sama. Kemiskinan merupakan faktor utama masalah perekonomian di Indonesia. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat, tingkat kemiskinan yang selalu bertambah, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Di kota besar seperti Jakarta, keadaan ini sudah menjadi pemandangan yang umum. Banyak orang yang kurang beruntung sehingga terpaksa menjadi seorang pemulung. Oleh karena itu, pendapatan yang diperoleh sangatlah rendah, sehingga anaknya tidak dapat bersekolah karena keterbatasan biaya. Kemiskinan menjadi penyebab utama dalam pembangunan dan hampir dialami oleh semua negara. Kemiskinan menjadi penyebab utama dalam kelaparan, keterlantaran, marginalisasi, dan penyakit sosial yang lainnya. Individu yang tergolong miskin tidak mampu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berada dalam lingkungan yang tidak sehat, serta tidak memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kemiskinan berdampak pada kualitas dan standar hidup yang rendah. Masalah krusial lain dalam pembangunan ekonomi adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan bukan hanya lagi antar penduduk, tetapi juga antar golongan, antar wilayah, antara desa dengan kota, sampai ke antara kelompok etnik.
Ketimpangan ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang dimana terjadi gap distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Adapun indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan tersebut umumnya adalah Gini rasio. Gini rasio dapat diartikan sebagai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah atau suatu negara. Penduduk adalah sumber daya insani yang memegang peranan sentral dalam pembangunan di negara manapun, termasuk di negara-negara berkembang. Namun sebaliknya, pada banyak negara masih terdapat permasalahan kependudukan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena penduduk yang seharusnya menjadi pendorong utama pembangunan akan tetapi menjadi penghambat pembangunan tersebut. Terdapat beberapa masalah krusial kependudukan yang sedang terjadi di negara berkembang. Yang pertama, masalah jumlah dan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Yang kedua, masalah kepadatan penduduk. Yang ketiga, masalah penyediaan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu masalah pengangguran. Jumlah penduduk yang sangat besar itu berdampak terhadap kebutuhan pangan, sarana pemukiman dan tempat tinggal yang memadai, fasilitas kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja, tingkat persaingan kerja dan pengangguran, tingkat kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Umumnya, negara yang sedang berkembang, termasuk negara yang sebagian besar penduduknya muslim, menghadapi kendala rendahnya tabungan dan devisa untuk membiayai pembangunan negaranya dan menutup defisit transaksi luar negerinya. Akhirnya, banyak nih negara yang berlomba-lomba mencari investor asing dan menarik utang luar negeri. Makanya sekarang banyak negara yang sedang berkembang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, namun gagal dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di dalam negaranya seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Meskipun pinjaman luar negeri banyak manfaatnya, namun jika dikelola dengan buruk akan memakan biaya yang lebih besar. Karena angsuran utang luar negeri, baik itu utang pokok maupun bunganya, harus dibayar dengan valuta asing. Selain itu, dalam mengelola utang juga harus berhati-hati karena kegagalan dalam mengelola portofolio utang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi dan akhirnya ketergantungan terhadap utang luar negeri. Salah satu proses yang sangat penting dalam pembangunan adalah industrialisasi. Adanya industrialisasi menyebabkan pergeseran mata pencarian masyarakat dari sektor agraris tradisional menjadi masyarakat industri modern. Profesi masyarakat semakin beragam mengikuti tren, serta gaya hidup masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari adanya inovasi teknologi yang semakin canggih. Industrialisasi di negara berkembang tidak berfokus pada sumber daya alam dan kebutuhan utama penduduk. Kebijakan industrialisasi seringkali dipaksakan sekedar meniru kebijakan pembangunan di negara-negara maju tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada seperti ketersediaan bahan mentah, ketersediaan teknologi, kecakapan tenaga kerja, kecukupan modal, dan sebagainya. Karena keterbatasan kapital dan kemampuan sumber daya manusia, industrialisasi di negara berkembang harusnya berfokus pada kekuatan sumber daya alam, terutama pada sektor pertanian dan kelautan. Seperti yang kita tahu, sektor pertanian memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian di negara berkembang. Namun, peran strategis sektor pertanian tersebut semakin menurun kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Meskipun sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Tidaknya ada 3 permasalahan utama di sektor pertanian, yaitu masalah produksi, distribusi, dan keterjangkauan harga. Masalah produksi berhubungan dengan produktivitas, kapasitas petani, insentif kepada petani, dan ketidakakuratan data yang menimbulkan masalah dalam kebijakan impor. Sementara itu, permasalahan distribusi terkait dengan panjangnya rantai tata niaga dan adanya pelaku yang mendominasi pasar, sehingga harga ditentukan oleh segelintir pelaku pasar, serta berakibat pada permasalahan lainnya, yaitu dalam hal keterjangkauan harga. Masalah dan hambatan di negara-negara berkembang seperti kemiskinan, masalah pembangunan manusia, masalah teknologi, masalah distribusi pendapatan, masalah utang luar negeri, dan masih banyak masalah-masalah lainnya. Masalah tersebut menjadi semacam ciri khas, karakteristik, dan juga penyebab kenapa suatu negara dikatakan sedang berkembang.